47 juta ribu. Korea. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Roku dari Akinosora dan tamu kita Wina dari Akinosora juga. Dari Akinosora juga. Ya seperti biasa ya, kita udah berapa kali guys dengan senpai ya, Wina Bosen senpai. Ya, jangan bosan ya, jangan bosan ya. Oke, sebenarnya ini kita curhat deh kali ini. Ini mau ngelanjutin sesi sebelumnya yang kita pernah membahas mengenai bagaimana sih kerja di Jepang hanya dengan bermodal bahasa Jepang. Nah, sekarang kita mau membahas sesuatu yang lebih fokus kepada gaji. Cotto, subscribe dulu. Kemudian klik tombol lonceng untuk updatean video terbaru. Nah, gimana nih Senpai? Gaji di Jepang itu sebenarnya berapa? Cuman sebenarnya sebelum masuk ke situ aku mau tahu dulu sih pekerjaan yang paling mainstream, yang paling dicari gitu di Jepang tuh apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Oke. Yang beberapa kali sering dengar dan ternyata aku sempat nyari-nyari juga di sebuah website yang berhubungan dengan pekerjaan di Jepang. Itu yang banyak dicari adalah terus drum roll. Adalah IT. Ya. IT section itu ternyata banyak dicari dan ternyata gaji per bulannya itu rata-rata gaji per bulannya itu lebih tinggi daripada sektor lain. Wah, mau tahu nggak nih teman-teman gajinya coba sekitar berapa? Ini kalau misalnya di Jepang nih biasanya hitungannya per bulan, per tahun atau gimana? Atau per jam mungkin ya? Bisa ada semuanya sih, ada gaji per jamnya, ada gaji per bulannya, ada gaji per tahunnya. Wow. Kalau untuk IT, nih berapa aku coba? sambil lihat ya. Untuk IT itu gaji per tahun rata-ratanya adalah 4.610.000 yen. Oke. 4.610.000 yen. yen. Yang artinya berarti Kurs rupiah berapa nih kalau yen? kita berapa? 120. 124 kayaknya ya untuk sekarang. Sekitar 47 juta per bulan. 40 juta rupiah ya, Per bulan ya. ya rupiah 47 juta Ribu. Korea. 40 juta. Udah rupiah itu. Juta rupiah per bulan. Per bulan ya. Kenapa ada ribunya Nah lagi? ini yang paling tinggi ya, mungkin ntar ada range-nya. Cuman yang paling tinggi sekitar segitu. Itu itu rata-rata ding. Ya, itu Rata-ratanya berarti sih. rata-rata gaji kalau misalnya kita bisa dapat pekerjaan di bidang IT kayak gitu. Wah, lumayan banget ya 40 juta per bulan ya? Per bulan. Ini per bulan loh ya. Kalau per tahun dibagi lagi nanti 12 ya. Sayang banget ya. Oke, kemudian Kenapa dibagi lagi sih? Enggak, udah. Dikali dong. 47 dikali 12. Maaf ya, matematikanya emang rada-rada. Iya pokoknya segitu. Nah itu kan tadi kalau misalnya IT ternyata sebagai pekerjaan yang ternyata dicari-cari gitu ya. Ya aku rasa sih sebenarnya mungkin nggak cuma di Jepang, di Indonesia juga. Dan ternyata di Jepang itu terbukti gitu ya. Dia lumayan banget gitu ya gaji per bulannya kayak gitu. Kemudian kalau gitu, kalau misalnya kita di Jepang rata-rata gaji untuk pekerjaan secara umum gitu per bulannya itu sebenarnya berapa sih? Atau per tahun lah? Per tahunnya tadi aku juga sempat lihat itu sekitar 4.140.000 yen. 4.410.000 yen. Nah, Silakan dibagi 12. Silakan dibagi 12 dikali 124. Berapa itu ya? Tapi ini belum minus biaya hidup segala macam kan ya? Ya, tapi Iya. cukup banget gitu loh. Kita dapat 40 juta yen Per bulan. Wah, koya-koya. Hidup foya-foya. Royal gitu ya. Jalan-jalan. Uang gitu ya. Belajar IT aja Pak kita. Iya. Biar tadi bisa 40 juta. aku dengar katanya sekarang tuh cewek juga dicari ya di sana ya? Iya, Maksudnya ini- IT terus cewek gitu. So, Bener nggak sih? ini menurut website yang saya baca. Iya, Mana tadi? Apa kata? IT jobs in Japan offer the highest salaries, especially for women. Wah, tuh. Tapi kenapa ya tapi kira-kira? Nah, itu belum Kok nemu cewek sih. dicari? belum nemu kenapa alasannya cewek. Kenapa ya? Lagi dicari Woi. aja. Apa jarang? Apa karena jarang mungkin ya? Jarang. Apa karena tampang? Nggak tahu. Apa hubungannya gitu ya? Terus dia bilang gini, if you are woman looking for a well-paying job in Japan, start your search in IT industry. Ya, jadi buat teman-teman di sini terutama yang cewek terus
lagi mau nyari bidang apa ini yang kira-kira lagi dicari banget di Jepang, langsung aja belajar IT. Belajar IT atau teman-teman aneh banget yang udah kuliahnya IT. Ya udah tinggal ditambah bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya bagus. Iya udah terbuka nanti jalan pasti ke Jepang ya. Iya. Nyari banget mereka. Oke deh kalau gitu kita pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya kalau misalnya nih kan di sini kita kan fokus ke bahasa ya sebenarnya ya. Kalau misalnya nih kita ke Jepang, kita udah punya bahasa Jepang gitu ya. Nah terus kita mau ngajarin bahasa asing ke mereka, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang umum lah ya. Yang umum lah ya bahasa Inggris gitu kan. Di Jepang juga kemungkinan sebenarnya banyak setahu aku tuh di sana yang nyari guru-guru les juga sama lah kayak di kita guru privat kayak gitu. Misalnya kita ke sana terus ngajarin bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Itu kira-kira gajinya berapa ya sebagai guru les gitu misalnya ya per jamnya? Katanya menurut info yang saya baca itu 3.000 maksimal bisa sampai 3.500 yen per jam. 3.500 yen teman-teman. 3.500 yen per yen. 3.500 yen per jam. Per jam. 3.500 yen per jam. Coba hitung kasarnya 3.500 yen mungkin sekitar 450.000 per jam. Oh, 450.000 rupiah. Ya, 450.000 rupiah per jam. Ya ntar kalian sendiri lah sebulannya dapat berapa sekian. Tapi kalau sejam aja udah dapat itu udah untung banget lah. 450.000 sejam. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, udah bisa ngajar bahasa Inggris, terus bisa komunikasi di sana kan mungkin ngajarnya jadi pada bahasa Jepang kali ya. Iya. Bisa dapat penghasilan sekitar sekian. Oh tapi itu tadi ya berarti kalau misalnya bisa bahasa Jepang juga gitu ya. Jadi nilai lebih juga kan. Kita bisa bahasa Inggris, kita bisa bahasa Jepang, ngajarin bahasa Inggris aja itu udah bisa dapat sekitar 450.000 yen, 450.000 rupiah per jam di sana. Jadi baik teman-teman yang belajar bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris udah biasa ngajar bahasa Inggris tambah bahasa Jepang terus sebagai pengantar, atau kebalikannya kayak pembelajar bahasa Jepang yang ditambah kemampuan bahasa Inggris dan bisa ngajarin bahasa Inggris. Kayak gitu sekitar sekian gajinya, 3.500 yen per jam maksimal ya tadi ya. Sih itu kayak 3.500 ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman misalnya nyoba IT tadi ya, nyoba IT kan kalau nyoba IT kayaknya harus bisa bahasa Inggris juga kan ya. Pasti kan banyak bahasa Inggris juga tuh di bidang IT yang dibutuhkan. Terus kalau misalnya pahit-pahitnya di IT, wah nggak dapet rezekinya, nggak terima, ngajar bahasa Inggris aja. Sebenarnya orang-orang yang punya kemampuan bahasa Inggrisnya bagus itu dicari banget di sana buat sebagai perantara kalau dari satu perusahaan Jepang yang bekerja sama perusahaan asing, karena ya mungkin udah sering dengar juga kan Jepang bukan negara berbahasa Inggris, jadi mereka membutuhkan sumber daya yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya apalagi ya bisa punya apa namanya bidang lain juga. Terus kemudian ditambah bahasa Inggris, karena ya mungkin kalau sekarang sih di Indonesia juga bahasa Inggris. Iya, kan bahasa Inggris juga kayak banyak ditekanin ya sekarang ya. Di mana-mana kayak sekarang kalau sekolah itu udah bilingual kan. Ya bahasa Inggris tuh udah jadi kewajiban lah ya di kita, paling nggak udah tertanam lah di diri kita. Nah itu sebenarnya bisa nih teman-teman kembangin dan nanti bisa jadi salah satu bekal juga pas ke Jepang. Oke deh kalau gitu. Nah terus tadi aku teh kayaknya mau juga tahu tentang apa sih namanya bidang-bidang selain IT gitu ya, sama kayak misalnya barusan ngajar bahasa Inggris yang apa sih namanya yang terbuka gitu, yang dicari di sana, terus kayak gaji per bulannya atau tahunnya, terus kayak jumlah pekerjaannya gimana sih di sana, kan kita soalnya sebagai orang asing kan gitu, di sana tuh kayak gimana sih kayak rate ya persentasenya kayak gitu. Ini menurut survei dari Japanese Online Job Search website ya. Yang paling gede tadi benar ya IT atau communication, maksimalnya untuk jabatan manajerial bisa sampai 500.000 yen per bulan. Itu untuk manajerial. Yang baru masuk itu sekitar ya itu 310.000 yen per bulan yang baru masuk mungkin tahun pertama gitu ya. Itu untuk IT dan communication per bulannya, dan jumlah pekerja asingnya itu sekitar 2,63%. Itu banyak juga kalau misalnya untuk orang asing pekerja asing di sana ya. Yang pertama, yang kedua ada media, internet dan advertising, itu per bulannya itu sekitar 290.000 yen. Terus ada service, pekerjaan service
Service berarti pelayanan Iya, ya, pelayanan. pelayanan gitu. Itu 270.000 yen per bulan rata-rata. Oke. 270.000 yen, 30 jutaan kali ya. 30 juta. Terus manufaktur, oh gede juga loh. Berapa? 305.000 yen. Oh, lebih gede ya daripada yang tadi ya sebenarnya ya. Oh, berarti ini nggak ngurut berdasarkan Oh iya, nggak ngurut ini deh. ya. Iya, ini nggak ngurut. Tapi lebih ke yang Apa paling aja, bidang banyak apa dicari. aja? Kan tadi IT yang pertama, yang kedua IT communication, yang Terus kedua tadi internet, media, advertising, periklanan gitu. Oh. Yang ketiga Yang ketiga tadi service yang berhubungan sama layanan. 270.000 yen. Kayaknya hospitality Rata-rata. masuk sini ya. Apa hospitality? Iya, hospitality. Kayak hospitality juga ternyata banyak dicari ya teman-teman. Jadi buat yang perhotelan, pariwisata, wah nih ada nih chance-nya ya. Kemudian yang keempat Mungkin termasuk manufacturing. itu kali. Termasuk buat teman-teman yang suka merawat Panti jompo. ibu, merawat orang-orang tua. Oh ya, lansia ya. Itu juga sebenarnya lagi dicari nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di perawatan, itu chance-nya juga lagi besar ya. Jadi tadi selain IT, di IT communication, kemudian bidang advertising ya, media, terus service nomor 3 ya. Di sini udah termasuk apakah hospitality atau keperawatan gitu ya, untuk yang tapi kalau di Jepang yang paling dicari itu yang panti jompo sih ya, karena banyak orang yang udah tua juga di sana ya, kayak gitu. Yang 3 tadi manufacturing, jadi ini buat teman-teman orang teknis nih. Yang manufacturing teman-teman itu yang teknik ya 305.000 yen per bulannya. per bulannya. Kemudian Terus yang kelima apa lagi? ada medical, Wah, nih teman-teman yang medis nih, ada juga ya kesempatan ya. Yang kelima medis. itu Sekitar berapa? 292.000 yen. 292.000 yen per bulan. Per bulannya ya. Misalkan dikalikan sendiri sama kurs 124. Indonesia. Oke. Iya sih, kayak kadang bisa sampai 130, kadang 100. Terus antara 120 sampai 130 lah ya. Itu bisa berubah-ubah ya teman-teman kursnya. Tapi kayaknya tahun ini bakal naik ya karena ada olimpiade nanti. Iya bisa jadi. Terus selanjutnya ada finance. Wah. Bidang finance itu yang keenam lumayan finance juga. ya. Karena 307.000 yen. Wah, gede teman-teman Mungkin ya. karena 300.000 kerjaannya ya. juga berat juga sih itu ya, ngitung-ngitung. Iya. Terus ada construction. Oh, bidang konstruksi. Yang Konstruksi ketujuh. itu 300.000 yen. Oh, 300.000 juga yen. lumayan. Itu bedanya ternyata nggak terlalu jauh. Nggak Ya? terlalu jauh. Cuman emang IT, iya sih ini Tetap paling satu ya, IT tetap paling nomor satu nih teman-teman, yang 40 paling juta gede. sebulan. 40 juta sebulan. Tertarik tidak? Terus yang terakhir ini ada retail atau food. Itu Oh, food berarti yang masak-masak itu yang nomor iya, bisa 8 jadi ya. gitu. Nah, itu ada Nomor 8. Berapa itu per bulannya? 55.000 yen. 255.000 yen. Terus yang dari tadi aku baca tuh yang entry level, jadi yang baru masuk. Belum nanti kalau misalkan udah experience berapa, antara ada managerial berapa. Oh. Jadi kalau misalkan udah punya banyak pengalaman, ada kemungkinan naik juga sih. ya pengalaman berapa gajinya. tahun kerjanya kayak gitu ya. Wah, nih jadi ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang tertarik ke sana, nah siapin skill-skill yang baru aja bidangnya yang dicari kayak gitu ya. Kita ulangin kali ya. Yang pertama tadi yang paling dicari itu di Jepang itu bidang IT dan komunikasi. Yang kedua itu media dan advertising ya. Dan juga internet ya. Kalau berhubungan sama internet tuh, wah teman-teman terbuka juga nih kesempatan buat ke Jepang. Yang ketiga service. Ya. Yang keempat manufacturing. Yang kelima medis ya. Medical. Yang keenam apa aja tadi? Ada finance. Ada finance teman-teman ya, bagian finance. Kemudian yang ketujuh constructing sama real estate ya. Kemudian yang terakhir itu food. Ya. Jadi makan permakanan seperti itu ya. Pokoknya berhubungan dengan makanan. Iya, chef segala macam kayak gitu ya. Nah gitu ya, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik ya silahkan kalau misalnya mau dari sekarang mulai fokus ke 7 bidang tersebut kayak gitu ya. Apalagi yang sudah menggeluti bidang tersebut gitu. Ya, jadi wah, udah ada jalan gitu ya. Nanti ke Jepang ada 7 bidang ini nih yang teman-teman bisa mulai fokusin seperti itu. Oke, kalau gitu, nah sekarang ini aku pengen tahu nih kalau kan kalau misalnya itu sebenarnya pekerjaan di bidang yang tadi tuh rata-rata full time kan ya? Iya, itu full time worker kayak gitu. Nah, untuk full time itu kan kita bisa dapat sekitar ya tadi ya sekitar pokoknya sampai 40 jutaan. Itu untuk yang paling ya. Untuk yang paling gede sih ya memang, walaupun ya kalau bidang-bidang lain mungkin bisa dapat 30-20-an lah ya per bulan. Iya. Tapi itu juga udah lumayan gede ya teman-teman ya dibanding di Indonesia. Nah, kalau dari pengalaman Wina Senpai sendiri sebagai pelajar waktu itu di sana, nah itu seperti apa sih gitu? Kan sempat kerja juga ya walaupun nggak full time sih ya. Iya, istilahnya aruba itu mungkin udah pernah tahu. Ya, part time job ya.
itu dari hukum itu kita dikasih maksimal waktu per minggunya 24 jam seminggu, dan biasanya rata-rata itu untuk kota besar itu bisa sampai 1.000 yen per jam. Jadi tinggal dikaliin aja 1.000 dikali 24 dikali 4, sebulannya sekitar segitu. Visa pelajar ya, untuk visa pelajar. Itu karena kita nggak bisa seenaknya aja nih aku mau kerja tiap hari, nggak bisa. Oh gitu. Maksudnya boleh. Ada maksimalnya. Maksimal. Gitu. Berarti 1.000 misalnya 1.000 kali 28 baru kali 4 kayak gitu ya. Nah, itu 96.000 tapi 28 jam. Sekitar 96.000. Sekitar segitulah. Ya itu baru kerja paruh waktu teman-teman ya. Itu kalau misalnya teman-teman ternyata dapat beasiswa nih, mau kerja sambil belajar di sana, itu juga bisa ya, tetap jadi dapat tambahan lah ya kayak gitu. Buat nabung-nabung juga, buat jalan-jalan. Iya, buat jalan-jalan. Iya kan sayang udah ke Jepang nggak jalan-jalan. Iya ya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke deh kalau gitu, kayaknya kita curhat deh kali ini. Inti membahas mengenai gaji. Ya semoga informasi barusan itu bermanfaat juga buat teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, apakah itu mengenai gaji ya, mengenai tema hari ini atau mengenai tema lain, boleh tanyain di komen ya. Itu juga jadi masukan buat kita, gitu ya. Hai, oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Teh Vina. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan sekali lagi itu berdasarkan pengalaman dan informasi ya. Mungkin berubah jadi tergantung situasi dan kondisi. Kayak misalnya tadi ya, yen aja kan sekarang lagi naik karena lagi Olimpiade itu ya. Tapi mungkin tahun depan bakal turun. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman juga bisa di-share di komen. Oh iya, buat koneksi orang-orang yang pengen tahu, gimana sih kerja di Jepang? Berapa sih gaji di Jepang? Teman-teman yang punya informasi juga boleh share-share. Iya, boleh share. Tulis juga di komen ya, biar jadi informasi juga gitu buat kita. Karena nggak berarti kita tahu segalanya juga ya soalnya. Paling kayak gitu. Oke deh kalau gitu teman-teman, buat teman-teman yang suka videonya jangan lupa like dan juga share dan juga subscribe Akina Sora. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mata nih. Bye bye. Bye bye. Akina Sora. Japanese Language and Culture Institute.